Manusia super, bukan sekadar cerita komik. Selamat datang di video kami. Hari ini kita akan membahas 5 manusia super sepanjang sejarah yang telah menginspirasi dunia dengan kemampuan luar biasa mereka. Tapi mari kita luruskan dulu persepsi kita tentang super. Ini bukan tentang manusia yang bisa terbang, menghilang, atau mengangkat mobil dengan satu tangan seperti di film-film fiksi yang sering Anda tonton. Bukan, sama sekali bukan itu. Kita akan berbicara tentang individu-individu yang kekuatan supernya terletak pada otak mereka, pada visi mereka yang melampaui zamannya, dan pada ketekunan mereka yang luar biasa dalam menghadapi segala rintangan. Mereka adalah bukti nyata bahwa potensi terbesar manusia tidak terletak pada otot, tetapi pada kemampuan berpikir, berinovasi, dan mengubah dunia dengan gagasan. Kita seringkali terjebak dalam definisi sempit tentang kehebatan, mungkin karena terlalu banyak dijejali tontonan fantasi. Padahal, kehebatan sejati, kekuatan super yang sesungguhnya, adalah kemampuan untuk melihat apa yang tidak dilihat orang lain, untuk bertanya mengapa ketika orang lain hanya menerima, dan untuk berjuang demi sebuah ide meskipun seluruh dunia menentangnya. Orang-orang yang akan kita bahas ini mungkin tidak memakai jubah atau topeng, tapi dampak mereka pada peradaban kita jauh lebih besar dan lebih nyata daripada pahlawan fiktif manapun. Mereka adalah arsitek dunia modern, pemikir yang membentuk cara kita memahami alam semesta, dan individu yang membuktikan bahwa batasan seringkali hanya ada di pikiran kita sendiri. Jadi, siapkan diri Anda untuk menyelami kisah-kisah luar biasa dari 5 sosok yang, dengan caranya masing-masing, telah menunjukkan apa artinya menjadi manusia super. Dalam arti yang sesungguhnya. Kita akan mengupas bagaimana pemikiran mereka, penemuan mereka, dan bahkan perjuangan hidup mereka telah memberikan kontribusi tak ternilai bagi kemanusiaan. Ini bukan sekadar pelajaran sejarah, tapi ini adalah tentang inspirasi, tentang bagaimana kita semua bisa belajar dari mereka untuk memaksimalkan potensi diri. Mari kita mulai perjalanan ini, dan lihat bagaimana manusia biasa, dengan tekad dan kecerdasan luar biasa, bisa mencapai yang super. Kita mulai dengan Nikola Tesla. Nama yang mungkin bagi sebagian dari Anda terdengar familiar, tapi sebagian lain mungkin hanya selintas lalu. Ironis, bukan? Padahal, tanpa orang ini, mungkin kita tidak akan menikmati listrik arus bolak-balik yang mengaliri rumah kita, tidak akan ada radio atau bahkan teknologi nirkabel yang sekarang begitu kita agung-agungkan. Tesla adalah seorang jenius, seorang visioner sejati yang ide-idenya seringkali jauh melampaui pemahaman orang-orang di zamannya, bahkan para ilmuwan sekalipun. Dia memimpikan energi gratis untuk semua orang, transmisi daya nirkabel global. Bayangkan, di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, dia sudah berbicara tentang konsep yang baru sekarang mulai kita eksplorasi lagi secara serius. Namun, kejeniusannya seringkali berbenturan dengan kepentingan bisnis dan realitas pahit dunia. Persaingannya dengan Thomas Edison dalam perang arus adalah salah satu contoh bagaimana ide brilian bisa terhambat oleh politik dan uang. Tesla mungkin kalah dalam popularitas dan kekayaan pada masanya. Banyak patennya yang luar biasa tidak sepenuhnya diakui atau dimanfaatkan saat dia masih hidup. Dia meninggal dalam kemiskinan dan relatif terlupakan. Tapi lihat sekarang, warisannya hidup dalam setiap perangkat elektronik yang kita gunakan. Apakah ini bukan kekuatan super yang sesungguhnya? Kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang dampaknya baru terasa puluhan, bahkan ratusan tahun kemudian. Ini adalah pelajaran penting tentang visi dan pengorbanan. Siapa yang tidak kenal Albert Einstein? Foto ikoniknya dengan rambut acak-acakan dan lidah menjulur seolah menjadi simbol kejeniusan itu sendiri. Tapi di balik citra populer itu, ada seorang pemikir revolusioner yang secara fundamental mengubah cara kita memahami ruang, waktu, gravitasi, dan alam semesta. Teori relativitasnya, baik yang khusus maupun yang umum, bukan hanya sekadar rumus rumit di papan tulis. Itu adalah sebuah lompatan konseptual yang luar biasa, yang membuka pintu ke pemahaman baru tentang bagaimana jagat raya ini bekerja. Dia menunjukkan kepada kita bahwa intuisi kita tentang dunia fisik bisa jadi salah. Persamaan EMC Quadrata miliknya, yang mungkin paling terkenal, menunjukkan kesetaraan antara massa dan energi. Implikasinya sangat besar, mulai dari energi nuklir hingga pemahaman kita tentang bintang-bintang. Namun, Einstein bukan hanya seorang ilmuwan di Menara Gading. Dia juga seorang humanis, seorang pasifis
yang prihatin dengan penggunaan penemuannya untuk tujuan perang. Kecerdasannya yang super tidak membuatnya sombong, melainkan justru membuatnya semakin merenungkan misteri alam semesta dan tempat manusia di dalamnya. Pertanyaannya, apakah kita benar-benar sudah memahami dampak pemikirannya, atau kita hanya mengagumi namanya tanpa mengerti esensinya? Sekarang kita mundur lebih jauh ke masa Renaissance, bertemu dengan Leonardo da Vinci. Orang ini, kalau kita pakai standar sekarang, mungkin akan dibilang tidak fokus. Dia pelukis, pematung, arsitek, musisi, ilmuwan, matematikawan, insinyur, penemu, ahli anatomi, ahli geologi, kartografer, ahli botani, dan penulis. Daftar keahliannya seolah tak ada habisnya. Lukisannya seperti Mona Lisa dan Perjamuan Terakhir adalah mahakarya dunia. Tapi di luar itu, buku catatannya penuh dengan sketsa mesin terbang, tank, peralatan selam, studi anatomi manusia yang sangat detail, jauh sebelum teknologi memungkinkan realisasinya. Apakah ini kekuatan super dalam bentuk rasa ingin tahu yang tak terbatas? Leonardo adalah perwujudan dari Renaissance Man, manusia yang haus akan pengetahuan dalam segala bidang. Dia tidak melihat batasan antara seni dan sains. Baginya, keduanya adalah cara untuk memahami dunia. Mungkin ada yang bilang dia terlalu banyak memulai proyek dan tidak semuanya selesai. Tapi justru dari ketidakpuasannya, dari penjelajahannya yang tak kenal lelah, itulah lahir begitu banyak ide brilian. Dia menunjukkan kepada kita bahwa kreativitas sejati tidak mengenal kotak-kotak disiplin ilmu. Pertanyaannya, seberapa berani kita untuk menjadi polymath di era spesialisasi ini? Marie Curie, sebuah nama yang seharusnya menggetarkan kita semua. Dia bukan hanya seorang ilmuwan brilian, tapi juga simbol perjuangan dan ketekunan. Bayangkan seorang wanita, imigran dari Polandia di Paris pada akhir abad ke-19, berusaha menembus dominasi pria di dunia sains. Tidak mudah, tentu saja tidak mudah. Tapi Curie dengan kecerdasan dan kegigihannya yang super, tidak hanya berhasil, dia bahkan melampaui banyak koleganya. Dia adalah orang pertama yang memenangkan 2 hadiah Nobel dan satu-satunya orang yang memenangkannya dalam 2 bidang ilmu yang berbeda, fisika dan kimia. Luar biasa. Penelitiannya tentang radioaktivitas, sebuah istilah yang dia ciptakan, membuka bidang baru dalam ilmu pengetahuan. Dia menemukan 2 elemen baru, polonium dan radium. Tidak berhenti di situ, selama Perang Dunia II, dia mengembangkan unit radiografi bergerak yang dikenal sebagai Petites Curies, untuk membantu tentara yang terluka di medan perang. Dedikasinya pada ilmu pengetahuan bahkan harus dibayar mahal dengan kesehatannya sendiri akibat paparan radiasi bertahun-tahun. Marie Curie adalah bukti bahwa gender bukanlah penghalang untuk mencapai puncak keunggulan ilmiah, dan bahwa ilmu pengetahuan bisa menjadi alat yang ampuh untuk kemanusiaan. Dia adalah pahlawan sejati, tanpa perlu jubah. Terakhir, kita beralih ke era yang lebih modern, kepada Stephen Hawking. Seorang fisikawan teoretis, kosmolog, dan penulis yang karyanya tentang lubang hitam dan asal-usul alam semesta telah memukau dunia. Yang membuat kisahnya semakin super adalah kenyataan bahwa sebagian besar hidupnya dia habiskan di kursi roda, berjuang melawan penyakit amyotrophic lateral sclerosis, sebuah penyakit neuron motorik yang secara bertahap melumpuhkannya. Divonis hanya memiliki beberapa tahun untuk hidup saat usianya baru 21. Hawking menentang semua prediksi medis dan terus berkarya selama lebih dari 5 dekade. Meskipun kehilangan kemampuan untuk bergerak dan berbicara secara normal, pikirannya tetap bebas menjelajahi misteri terdalam kosmos. Dengan bantuan teknologi, dia terus menulis buku-buku yang menjadi bestseller internasional, memberikan kuliah, dan menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia. Dia menunjukkan bahwa batasan fisik bukanlah penghalang bagi kekuatan pikiran manusia. Keberaniannya, kecerdasannya, dan selera humornya yang khas di tengah penderitaan yang tak terbayangkan adalah bentuk kekuatan super yang paling mengagumkan. Hawking mengajarkan kita bahwa satu-satunya batasan nyata yang kita miliki seringkali adalah batasan yang kita ciptakan sendiri di dalam pikiran kita. Terima kasih telah menonton. Kita sudah melihat 5 individu luar biasa yang, dengan cara mereka masing-masing, telah mendefinisikan ulang apa artinya menjadi super. Dari Tesla yang visioner, Einstein yang revolusioner, Da Vinci yang serba bisa, Curie yang gigih, hingga Hawking yang tak kenal menyerah.
Mereka semua memiliki satu kesamaan. Mereka tidak menerima dunia apa adanya. Mereka berani bertanya, berani bermimpi, dan berani bekerja keras untuk mewujudkan visi mereka. Seringkali menghadapi cemoohan, keraguan, dan kesulitan yang luar biasa. Ini bukan tentang bakat bawaan semata, tapi tentang bagaimana mereka mengasah potensi, menantang batas, dan memberikan dampak. Kisah mereka mengajarkan kita bahwa kekuatan super sejati bukanlah kemampuan fisik di luar nalar, melainkan kekuatan pikiran, ketajaman intelektual, rasa ingin tahu yang tak pernah padam, keberanian untuk menjadi berbeda, dan ketahanan untuk terus maju meskipun rintangan menghadang. Mereka adalah manusia biasa yang melakukan hal-hal luar biasa, karena mereka memilih untuk tidak menjadi biasa. Mereka menunjukkan bahwa setiap dari kita memiliki potensi untuk menciptakan sesuatu yang berarti, untuk memberikan kontribusi sekecil apapun itu dalam bidang kita masing-masing. Pertanyaannya sekarang kembali kepada Anda, kepada kita semua. Setelah mendengar kisah mereka, apa yang akan Anda lakukan dengan potensi yang Anda miliki? Apakah kita akan terus menjadi penonton, atau kita akan mencoba menjadi pemain, bahkan mungkin menjadi super dengan cara kita sendiri? Pikirkan itu. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.